Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita sambung pembicaraan kita mengenai Al-Ajrumiyah, kitab ilmu nahu. Dalam video sebelumnya kita sudah membicarakan alamatul isim, tanda-tanda isim. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'i ta'nitsis sakinah. Wal fi'lu, fi'il itu yu'rafu, dikenal, biqad, dengan huruf qad, ya. Itu yang pertama. Wasin, yang kedua huruf sin. Wasaufa, dengan kata saufa. Wa ta'i ta'nitsis sakinah, dan yang keempat dengan tak ta'nits sakinah, ya, tak perempuan yang mati bersukun, ya. Ini untuk fi'il yang muannas. Yatamayazul fi'lu an akhwaihi al-ismi wal harfi bi arba'i alamat. Fi'il itu berbeda, ya, dari dua saudaranya. Mana saudara fi'il? Yaitu isim dan harf. Harf ini tunggal, jamaknya huruf. Tapi dalam bahasa kita jadi huruf, ya. Huruf ini banyak harf, ya. A, B, C, D, E kalau huruf Latin, ya. Tapi kalau ini huruf-huruf hijaiyah, ya. Alif, ba, ta, sa, jim, kha, kha, dal, ya, itu huruf. Tapi dalam bahasa Arab juga qad dikatakan huruf juga, ya. Jadi harf dan huruf. Harf satu, harfani dua huruf, huruf, nah, itu banyak huruf, ya. Jadi fi'il ini berbeda dari kedua saudaranya isim dan harf, ya, dengan 4 tanda. Ada 4 tanda, ya, untuk fi'il. Jadi kalau kita berbicara tentang kalam kan ada 3 unsur. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kita sudah membicarakan isim, sekarang fi'il. Jadi fi'il ini ada 4 tanda-tandanya, ya. Mata wajadta fihi, ketika kamu menjumpai pada suatu kata fi'il, ya. Wahidatan, salah satu dari 4 tanda tersebut, ya. Jadi mata wajadta fi wahidatan minha, ketika kamu menjumpai di dalam fi'il atau suatu kata salah satu dari 4 tanda, au ra'aita annahu yaqbaluha, atau kamu melihat sesungguhnya suatu perkataan, ya, atau fi'il itu dia menerima satu tanda dari 4 tanda. Arafta annahu fi'li, maka kamu akan mengenalnya sesungguhnya dia adalah fi'il, ya. Yang pertama al-ula qad. Yang pertama qad, ya. Wasaniyah, yang kedua asin, huruf sin. Wasalisa saufa, yang ketiga saufa. Warabi'ah, yang keempat ta'u ta'nis sakinah, tak ta'nis, tak perempuan yang mati bersukun, ya, sukun. Mari kita bahas satu persatu, ya. Qad, dimulai dari al-ula qad. Jadi alamatul fi'il qad. Satu tanda fi'il itu adalah qad. Amma qad fatadkhulu ala naw'aini minal fi'li wa huma al-madi wal mudhari. Wal mudhari, tapi orang bacanya mudhari, ya. Sama dengan kalau bismillah tulisannya majriha, tapi bacanya majreha, ya. Jadi amma qad, adapun huruf qad, ya, qad fatadkhulu, maka dia masuk ala nau'aini minal fi'li, atas 2 jenis dari fi'il, ya. Fi'ilnya ada 3 jenis, ya. Wahuma, kedua jenis fi'il tersebut adalah al-madhi, fi'il madhi, ya, verb. Kalau bahasa Inggrisnya verb past tense, ya, kata kerja yang telah lampau. Jadi al-madhi. Jadi qad ini masuk kepada 2 jenis fi'il.
Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, yang kedua fi'il mudhari. Ya. Jadi ada dua. Yang ketiga jenis fi'il itu al-amr, tapi dia nggak masuk ke sana. Dia hanya masuk kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ya. Fa idza dakhalat ala fi'il madhi, apabila huruf qad ini masuk atas fi'il madhi, ya, al fi'lil madhi, fi'il yang telah lampau, ya, waktunya telah lampau, ya. Dalat ala ahadi maknayain, ya. Dalat menunjukkan qad ini ala ahadi maknayain, ya. Dia akan menunjukkan atas salah satu dari dua makna, ya. Mana dua makna itu? Wahuma, kedua makna itu tahqiq. Jadi membenarkan. Jadi taukid, ya. Benar-benar jadinya qad. Atau yang kedua watakrib, mendekatkan, ya. Jadi kalau huruf qad masuk kepada fi'il madhi, ya, dia akan mempunyai dua makna. Makna yang pertama at-tahqiq, yang kedua at-takrib. Jadi dua makna. Bagaimana mengetahuinya? Ya sering-sering kita baca, ya, bahasa Arab tuh. Kalau kita sering baca, sering ini, insyaallah perlahan-lahan akan menjadi paham. Tapi kalau nggak sering baca, hanya satu kali dua kali saja, susah akan memahaminya. Kapan dia menjadi tahqiq, kapan dia menjadi takrib, ya. Jadi ini hanya khusus untuk fi'il madhi, ya. Jadi kalau qad masuk ke huruf fi'il madhi, ya, dia akan mempunyai dua makna. Salah satunya tahqiq, yang kedua takrib. Untuk memudahkannya, mari kita lihat contohnya, ya. Contohnya ini, nah ini famithalu dilalatiha, dan contoh, ya, contoh dari huruf qad, ya. Famithalu dilalatiha ala tahqiq, dan contoh yang menunjukkan qad, huruf qad itu yang masuk ke fi'il madhi, dia bermakna tahqiq, ya. Qaulullahi ta'ala fi suratil mu'minun, ya. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, ya. Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ya, surat Al-Mu'minun ayat pertama, ya. Qad aflahal mu'minun, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Di sana ada qad. Jadi qad ini tanda fi'il madhi, ya, tanda fi'il madhi atau fi'il mudhari. Tapi yang sekarang kita bicarakan adalah fi'il madhi. Jadi mesti setelah qad itu dia akan fi'il, ya. Mana itu kan qad, aflaha ini fi'il madhi, ya. Dari perkataan falaha, tapi ini udah 4 wazannya, aflaha 4 huruf. Asal katanya 3 huruf falaha, tapi dia ada wazan di dalam fi'il ini, ada wazan-wazan, ya. Ada 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, gitu, ya. Bahkan lebih dari 5 huruf. Istaghfaro, gitu, ya. Seperti istaghfaro, lebih dari alif sinta gha fa ro, 6 huruf dia, kan. Jadi qad aflahal mu'minun, ya. Jadi mesti setelah qad itu adalah fi'il aflaha. Al mu'minun fa'ilnya, ya. Ini nanti kita bicara tentang i'rab. Tapi sekarang kita membicarakan tanda fi'il. Jadi setelah qad itu mesti fi'il, tidak mungkin isim, ya. Fi'ilnya bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari. Karena kita membicarakan fi'il madhi, jadi setelah qad aflaha. Aflaha ini fi'il madhi, ya, sungguh qad, karena dia bermakna tahqiq. Tahqiq ini pembenaran, ya. Jadi qad sungguh, ya. Sungguh aflahal mu'minun, ya. Sungguh orang-orang beriman itu akan memperoleh kemenangan, ya. Jadi qad aflahal mu'minun. Nah, kemudian di dalam surat yang sama, di dalam ayat ke-12, Allah juga telah berfirman, walaqad khalaqanal insana min sulalah, ya, di situ kan ditulis ayat 12.
Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad, qad ada qad di sana. Sebelum qad ada la ya. Jadi double ya, double taukid ya. Walaqad, setelah qad pasti huruf, pasti fi'il ya, fi'il madi bukan isim, bukan huruf ya. Pasti fi'il. Walaqad khalaqna. Khalaqna ini fi'il madi ya. Khalaqna dari khalaqo. Khalaqo kalau fa'ilnya huwa, tapi ini karena ada nahnu di sini jadi na di sana. Walaqad khalaqna ya. Walaqad khalaqna, dan sungguh benar-benar kami telah menjadikan ya. Khalaqna nahnu jadi fa'ilnya ya. Khalaqa nahnu khalaqa ya. Al-insana manusia min sulalatin min tin. Dari sulala dan dari tanah ya. Dari saripati tanah ya. Jadi walaqad khalaqna. Nah, tadi qad aflaha. Jadi setelah qad fil madi maknanya at-tahqiq ya. Jadi benar-benar ya. Jadi yang tadi qad aflahal mu'minun, sungguh telah memperoleh kemenangan orang-orang yang beriman ya. Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Dan sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah ya. Jadi khalaqna fil madi, aflaha fil madi. Makna qad di sini tahqiq ya, pembenaran ya. Itu makna yang pertama dari qad pada fi'il madi ya. Kemudian kita lihat selanjutnya contoh dari fi'il madi juga qad ya. Nah, ini contoh yang lain ya, contoh yang lain belum makna tahqiq, tapi masih makna tahqiq ya. Ini masih makna tahqiq dari qad kepada fi'il madi. Fal misalul akhar. Maka contoh-contoh yang lain ya. Ada contoh lain mana? Firman Allah ya. Qaulullahi ta'ala fi suratil Fath. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fath. Surat Al-Fath nomor ayat 18. Di sana Allah telah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Laqad, qad, ada qad di sana. Mesti setelah qad radiya. Radiya ini mesti fi'il. Tidak boleh isim, mesti dia fi'il ya. Dan di sini karena kita membicarakan fi'il madi, jadi radiya ini fi'il madi ya. Jadi laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh benar-benar telah ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang beriman ya. Dari radiya ini fi'il madi ya. Jadi qad radiya, laqad radiya ya. Tak boleh isim masuk setelah qad. Mesti dia fi'il madi ya. Atau contoh yang lain dari wa qauluna, perkataan kita katakan qad hadara Muhammad. Sungguh Muhammad telah hadir ya. Jadi misalkan ada guru, Muhammad kemarin tidak hadir. Kita katakan qad hadara Muhammad. Sungguh Muhammad telah hadir ya, untuk membenarkan tahqiq ya. Qad hadara Muhammad ya, sungguh telah hadir Muhammad. Atau perkataan kita juga kita katakan qad safara Khalid. Sungguh Khalid telah pergi bersafar ya, pergi melakukan perjalanan ya. Jadi kalau kita ditanya untuk membenarkan ya, kita katakan qad safara Khalid. Sungguh Khalid telah pergi bersafar ya. Qad hadara Muhammad. Sungguh Muhammad telah hadir. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh benar-benar Allah telah ridha terhadap orang-orang beriman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh ya, atau benar-benar orang-orang beriman itu telah memperoleh kemenangan. Walaqad khalaqnal insan tadi kan. Sungguh kami telah jadikan manusia itu dari saripati tanah. Ini contoh qad sebagai tahqiq ya. Jadi
yang makna keduanya selain tahqiq adalah takrib. Takrib ini mendekatkan ya. Jadi mendekatkan. Nah ini ya, ini takrib. Tadi setelah tahqiq kemudian makna kedua takrib, mendekatkan ya. Wa mithalu dilalatiha ala takrib ya. Jadi contoh yang menunjukkan bahwa qad itu ya, jadi contoh yang menunjukkan qad itu atas makna takrib, makna yang mendekatkan, qaulu muqimis shalah ya. Perkataan orang yang melakukan iqamah untuk sholat ya. Jadi kan kalau kita mau sholat berjamaah, nanti muadzin itu atau mukim atau muadzin ya. Mukim itu orang yang melakukan iqamat. Kalau muadzin orang yang melakukan adzan ya. Jadi orang yang melakukan iqamah ini muqimus shalah, orang yang melakukan iqamat untuk sholat ini dia katakan kan, setelah hayyalah sholah ya falah, dia akan mengatakan qad qamatis sholah, qad qamatis sholah, 2 kali kan. Jadi maknanya sholat hampir berdiri gitu kan. Jadi sholat berjamaah hampir didirikan gitu. Jadi qad qamatis sholah. Jadi kalau orang Arab paham dia karena bahasa dia gitu. Tapi kalau kita ini kalau sudah belajar mungkin kita akan paham, tapi kalau nggak belajar kadang-kadang apa itu ya, nggak tahu gitu. Jadi perlulah bagi kita ini belajar ya. Jangan kejahilan atau ketidaktahuan itu menjadi penyakit kronik. Jadi kejahilan atau ketidaktahuan itu penyakit kata Rasulullah ya. Jadi belajar atau tanya. Jadi orang yang melakukan iqamah mengatakan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jadi maknanya salat berjamaah hampir didirikan ya. Salat berjamaah hampir berdiri. Ya. Jadi segeralah kalau kita mendengar qad qamatis shalah itu segera datang ke masjid, karena kalau tidak nanti ketinggalan takbiratul ihram. Karena kalau salat berjamaah itu ada fadilah ya, kita bersama dengan imam ya, bersama-sama mengikut imam mengucapkan takbiratul ihram. Jadi jangan ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ada fadilah di sana ya. Jadi kalau ada dengar qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jadi orang yang melakukan iqamah itu memberitahu salat berjamaah hampir berdiri. Sholat berjamaah hampir didirikan ya, hampir berdiri, artinya hampir terlaksana gitu ya. Artinya udah tinggal dia sebut setelah itu Allah Akbar, la ilaha illallah, doa, mau doa seperti doa setelah mendengar adzan ya, sama dengan doa setelah mendengar iqamat. Setelah itu imam akan bertakbiratul ihram. Berdirilah sholat berjamaah. Jadi makna qad di sini hampir ya. Sungguh hampir sholat berjamaah itu berdiri. Atau kamu katakan wa qauluka, atau perkataan kamu pada sore hari ini ya, sore hari sudah menjelang maghrib ya, menjelang maghrib ada orang mengatakan qad ghorobati syams ya, qad ghorobati syams ya. Matahari hampir terbenam gitu ya. Jadi ini menandakan hampir masuk maghrib kan? Karena kalau matahari terbenam masuklah waktu maghrib ya. Jadi dia katakan qad ghorobati syam, qad ghorobati syam ya. Sungguh hampir matahari itu terbenam ya. Siap-siap kalau mau sholat berjamaah ya. Jadi ini bermakna at-takrib ya. Jadi makna mendekatkan ya. Jadi satu tadi qad qamatis shalah, yang satu lagi qad ghorobati syams ya. Nah sekali lagi, bagaimana mengetahui itu maknanya tahqiq atau maknanya takrib? Ya sering-sering didengar bahasa Arab nih ya. Kalau nggak bisa pergi ke negara Arab ya baca Al-Quran.
Karena Al-Quran ini adalah bahasa Arab ya. Arabium mubin, bahasa Arab yang nyata, jelas dia. Jadi banyak contoh-contoh di dalamnya ya. Dan bahasa Al-Quran ini bahasa Arab yang sangat tinggi ya. Orang Arab sendiri, para syair Arab nih ya, gak mampu menandingi bahasa Arab Al-Quran ya. Gak mampu, ditantang sama Allah ya. Kalau mampu coba buat ya. Mula-mula dikatakan 10 surat, gak mampu 10 surat, 1 surat, gak mampu 1 surat ya, sebagian surat ya. Gak usah 1 surat, misalkan 1 ayat aja ya, mampu gak? Gak ada yang mampu sampai sekarang, ditantang ya. Jadi kalau ada orang yang merasa dia hebat ya, cobalah buat ya. Orang Arab sendiri gak mampu ya, sampai sekarang. Nah, jadi alangkah baiknya lah kita coba ya mendalami namanya ilmu nahwu ini ala jurumiyah untuk memahami ayat-ayat Allah ya. Jangan berniat yang lain. Kita ingin belajar bahasa Arab ini untuk bisa memahami ayat-ayat Allah, mentadaburi ayat-ayat Allah ya. Apalagi kalau sudah belajar ini kita baca, kita tafsir ya. Nanti insyaallah kalau ada waktu kita sambung nanti dengan tafsir i'rab ya. Tafsir i'rab. Jadi tafsir i'rab ini dilihat ayat per ayat itu ya. Bagaimana ayat per ayat itu ya, apa kedudukannya ya. I'rab ini melihat ujung-ujung ayat itu, ujung-ujung kata itu ya. Jadi kalau ada fi'il, ada isim, ujung-ujungnya itu dilihat, itu namanya i'rab. Seperti ini nih, ini yang dalam, misalkan dalam ini nih, dalam slide ini kan. Kita katakan ini kan gundul semua ini. Kalau orang dah paham i'rab ya, paham ilmu nahwu, dia bisa baca ujung dari misal itu misal. Misal itu bacanya misalu apa misali. Karena dia kedudukannya sebagai mubtada, dia harus marfu ya, rofa. Jadi sudah tahu dia bacanya wa misalu. Dilalatiha ya, dilalati di sana, bukan dilalatu ya. Tapi misalu wa misalu dilalatiha. Alat takribi ya. Jadi itu namanya i'rab, tahu dia bacanya ujung-ujung misal, ujung dilalat, ujung takrib ya. Jadi wa misalu dilalatiha alat takrib. Nah ini karena ini gundul, kalau untuk belajar baca Al-Quran, karena Al-Quran itu semuanya sudah ada harokat ya. Kalau sudah ada harokat kita lebih mudah memahami. Kenapa Al-Quran ada harokat? Supaya bacaannya tidak simpang siur ya. Jadi sudah harus bacanya seperti itu, tidak boleh menyimpang. Kecuali ikut namanya ada apa namanya qiraah sabah ya. Al-Quran itu ada qiraah sabah, 7 qiraat seperti wadduha. Ada orang bacanya wadduhe ya, betul karena ada qiraah sabah. Jadi jangan disalahkan. Wadduhe, dia bukan orang Betawi, karena orang Betawi wadduhe gitu. Bukan, itu qiraah sabah namanya. Jadi ada cara-cara bacanya ya. Nah kita coba ini belajar dengan belajar nahwu ini perlahan. Nanti kita sambung dengan tafsir i'rab, tafsir Al-Quran secara i'rab ya. Di i'rab ayat demi ayat ada tafsirnya ya. Sudah sejak zaman dulu lagi dikarang tuh ya tafsir i'rab. Bahkan sudah sejak zaman sahabat sudah ada sahabat-sahabat yang memahami i'rab tuh ya. Inilah yang dapat kita sampaikan saat ini ya. Jadi kita masih dalam alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Ada 4 tadi yang kita bicarakan, baru setakat baru sampai qad ya. Jadi insyaallah kita sambung dengan nanti asin, as-saufa, tau ta'nis sakinah ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.